Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika hati ini berdosa, maka hati ini sudah mengidap virus, bakteri yang bisa merusak tatanan pikiran, yang bisa menghancurkan ketenangan, kedamaian batiniah. Kan? Batiniah jadi galau, batiniah jadi stres. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan sudah ada virus dan bakteri di dalam hati yang tidak dijaga, kan? Apa? Yaitu sifat-sifat hati yang tercela. Ya, sifat-sifat hati yang tercela ini sering dibahas oleh Buya di majelis yang telah lalu. Nah, ketika hati ini sudah terserang virus batiniah, bakteri batiniah, penyakit-penyakit batiniah, nah seperti hasud, seperti suudzon, gitu kan, seperti sifat marah, kan? Seperti kebencian kepada sesama. Nah, ini bisa melahirkan stres, bisa melahirkan galau, bisa melahirkan kekhawatiran-kekhawatiran, gundah gulana, ya, ketakutan-ketakutan yang tidak wajar. Ingat, apa nanti efeknya? Efeknya bisa melahirkan banyak penyakit-penyakit. Di antaranya apa? Di antaranya adalah penyakit terganggunya akal, pikiran, penyakit terganggunya mental, kan? Nah, akhirnya terbawa oleh keadaan situasi batiniah yang sudah terganggu itu, sehingga dia melihat kepada sesuatu hayalan-hayalan syaitan, dia mendengar kepada bisikan-bisikan syaitan, ya? Akhirnya dia bingung. Kadang dia ikuti, ketika diikuti ya jadi orang gila, seperti orang gila. Ketika tidak diikuti ya stres. Kenapa? Karena saya sering dengar yang ngomong gini-gini, dan saya sering melihat gini. Dan saya sering mengetahui keadaan orang gini-gini. Padahal itu semua hayalan-hayalan setan. Ya. Orang-orang sepertinya membenci saya, banyak yang menceritakan kesalahan saya, kekurangan saya, banyak yang akhirnya terus bertambah, bertumpuk-tumpuk. Akhirnya hidupnya siang dan malam selalu ada dalam kebingungan, stres. Andai kata diikuti, ya itulah kelihatan nanti, kan? Ya gila, kan? Pahami? Berbeda dengan kasyafnya para wali. Kalau kasyafnya para wali itu dari takwa, dari banyak mengingat Allah, dari karena kesucian jiwanya, dari cahaya yang datang dari Allah ke dalam hatinya, sehingga hatinya terbuka, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, bisa mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain, dan itu sesuai dengan buktinya. Tapi kalau tadi asalnya justru karena kegelapan hati, karena penyakit-penyakit hati yang dibiarkan, ya, timbul suudzon kepada sesama, kan? Buruk sangka, ya. Pada yang lain tidak apa-apa, pada situasi kondisinya kondusif kok, nggak apa-apa kok, tenang-tenang saja, kan? Orang itu padahal baik-baik saja. Ketika suudzon, jadi kita yang stresnya, ya dia mah tenang-tenang saja, tapi kita stres. Karena apa? Karena suudzon kita, atau karena terlalu besar marah kita, sifat marah. Ya.
dipahami. Ini bahaya, sifat marah itu kalau diikuti itu bahaya. Nah, lalu apalagi nanti efeknya? Efeknya nanti bisa kepada penyakit jasad, penyakit jasmani. Bisa apa? Nanti bisa darah tinggi, kan? Temperaturnya tidak normal ini, ya. Lalu bisa nanti menyerang jantung. Akhirnya pompa jantungnya tidak normal, ya. Nah, ini berbahaya. Lalu akhirnya tidak bisa tidur. Kalau sudah tidak bisa tidur, tambah lagi nanti penyakitnya. Lalu pola makannya jadi tidak teratur. Ya karena pemikiran tadi yang stres tadi. Akhirnya lahirlah penyakit mah dan sebagainya. Bertambah. Akhirnya di dalam jasadnya komplekslah warna-warni penyakit pada jasadnya. Itu awalnya dari apa? Dari penyakit fikiran, penyakit batiniah. Penyakit batiniah asalnya dari apa? Dari sifat-sifat yang tercela. Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ajarannya yang disebut dengan ajaran Islam ini, ya, ajaran Islam ini sebagai wujud prokes, protokol kesehatan agar manusia ini terus tenang hatinya, damai hatinya, agar nanti jasadnya juga sehat jasadnya, ya. Maka hatinya ini harus terus dibersihkan dari semua sifat-sifat yang tercela. Kalau sudah bersih harus dijaga, ya. Jangan sampai hati yang bersih ini lalu dinajisi dengan sifat-sifat yang tercela, ya. Dijaga. Allah